Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Saharani, NPM 2021-51009. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah secara pusat, yaitu membuat video tentang rehabilitasi fisioterapi pasca stroke. Nah, di mana di sini ada pasien dengan kekuatan ototnya itu 3. Latihan yang saya berikan di sini pertama, teknologinya bisa kita berikan dengan IR atau infrared. Nah, durasi IR tersebut bisa dari 5 sampai 10 menit. Nah, kemudian yang kedua, pasien bisa kita berikan latihan yaitu gerak pasif dan gerak aktif, karena MMT pasien 3 bisa kita berikan gerakan tersebut. Baik, yang pertama tadi kan IR, infrared dengan durasi 5 sampai 10 menit. Nah, setelah itu bisa kita berikan latihan pasif dan aktif. Nah, caranya kita lakukan gerakan pasif terlebih dahulu. Kan gerakan sebelah kiri pasien ini melemah, jadi kita bisa gerakan pasif untuk memberitahu pasien bahwa gerakannya itu seperti ini. Bisa kita ulangi ya 3 sampai 6 kali. Nah, kemudian bisa kita minta pasien untuk melakukan secara aktif, tapi sebatas kemampuan pasien ya. Ibu boleh gerakan tangannya seperti saya tadi, ke atas secara mandiri. Nah, karena mungkin kalau pasien masih susah untuk menggerakkan karena mungkin baru latihan pertama, jadi tugas kita itu latihan pasif terlebih dahulu dan kita latihan aktif. Nah, selanjutnya itu gerakan pasif dan aktif untuk elbow. Nah, gerakannya seperti ini. Kita ambil tangan pasien, sama gerakannya 3 sampai 6 kali atau sesuai kemampuan pasien. Sekarang kita minta pasien untuk menggerakkan secara aktif. Ayo ibu, gerakan seperti saya tadi, sesuai kemampuan pasien. Nah, di sini selanjutnya itu adalah teknik lumbrical untuk jari-jari. Nah, kemudian bisa kita seperti ini contohnya. Kita gerakan dulu, kita arahkan. Kemudian lepas ya bu, abis itu ya kalau saya buka 1, 2, 3 buka. Nih, tutup lagi. Kemudian buka lagi bu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ekstremitas bawah, di mana kita melakukan gerakan pasif. Nah, di sini contohnya kita lebarkan jari-jari pasien, kemudian kita arahkan ke eversi, kemudian kita dorong. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembalikan lagi. Nah, gerakan tersebut kita lakukan 3 sampai 6 kali sesuai batas kemampuan pasien. Gerakan yang selanjutnya di sini kita melakukan pelvic tilting yang dilanjutkan dengan bridging. Nah, latihannya itu kita tekuk kedua kaki pasien, kemudian kita fiksasi bagian pinggang pasien. Nah, gerakannya itu kita 3:2. Yang pertama itu kita anterior, kemudian posterior, anterior, posterior, anterior, lalu kita melakukan bridging. Oke, sampai 3 detik turun. Kemudian kita lakukan pelvic tilting tadi dan bridging tadi secara 3 sampai 5 kali pengulangan. Nah, selanjutnya di sini kita memberikan stimulasi taktil, di mana tujuannya untuk mengaktifkan proprioseptifnya. Nah, barang yang kita gunakan yaitu bisa berupa benda yang tajam dan benda yang tumpul. Nah, yang tajam kita contohnya kita pakai pena, dan tumpul kita pakai kunci tapi bagian yang datarnya. Nah, sekarang kita coba yang bagian tumpul, di mana kita ambil tangan pasien, kita di telapak tangan pasien kita letakkan seperti ini. Kita tanya pasien merasakan tajam atau tumpul. Ibu, apa yang ibu rasakan? Tajam atau tumpul? Nah, kemudian kita ganti dengan benda yang tajam. Nih, bisa kita lihat, ibu merasakan tajam atau yang tumpul? Nah, jadi kita bisa melihat respon dari pasien. Tetapi jika jawaban pasien itu berbeda, berarti ada gangguan dari sensor tersebut.
Nah, selanjutnya yaitu kita ajarkan pasien dari baring ke duduk. Nah, caranya itu seperti ini. Kita tekuk kaki pasien yang sehat, satu. Kemudian tangan pasien yang sehat kita letakkan di samping pasien untuk memfiksasi untuk sebagai penopang. Kemudian kita dorong badan pasien ke samping. Kaki yang ini kita arahkan pasien untuk mendorong ke bawah. Kemudian kita awasi pasien dari depan, kita bantu seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan tes keseimbangan pada dia saat duduk. Nah, pertama yang kita lakukan itu yaitu membenarkan postur pasien. Di sini kan postur pasien terlihat belum tepat, yaitu kita benarkan postur pasien. Kemudian kaki pasien kita benarkan posisinya. Nah, jika posisinya sudah tepat, maka bisa kita lakukan tes keseimbangan dengan cara menggoyangkan pasien secara pelan dan tetap kita jaga di samping pasien atau di belakang pasien dengan cara seperti ini. Kita goyangkan sedikit demi sedikit. Kita lihat apakah pasien mampu untuk menahan keseimbangan tubuhnya, dan selalu kita tanya apakah ada merasakan pusing atau tidak. Jika pasien merasakan pusing, maka latihan bisa kita berhentikan atau kita cukupkan. Baiklah, sekian presentasi video dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.